Hello everyone, how are you today? Seluruh pemirsa di tanah air dan di seluruh dunia. How are you today? Saya bersyukur hari ini saya bisa lagi ingin berkati saudara-saudara semuanya dengan message singkat yet very important. Are you ready? Okay. Saya akan beri judul yaitu The Royalty Behavior. Artinya adalah kelakuan orang-orang kerajaan. Kita adalah orang kerajaan karena kita dibilang bahwa kita adalah umat yang kudus, imamat rajani, umat yang kudus. Jadi kita ini adalah orang kerajaan yang Tuhan tempatkan di dunia menjadi terang, agar kita bisa memberitakan nama Tuhan yang besar. Itu sebabnya kita harus sedemikiannya berbeda dari dunia. Dari Alkitab, kita bisa mempelajari mengenai how royal acts. Bagaimana orang-orang kerajaan itu bertingkah, berkelakuan, memiliki sifat dan karakter. Kita akan baca dalam 1 Samuel 10 verse 25. Saya akan bacakan bahasa Inggrisnya karena bahasa Inggrisnya ini sangat jelas menunjukkan kepada kita mengenai kelakuan itu bagaimana. Then Samuel explained to the people the behavior of royalty, and wrote it in a book and laid it up before the Lord. And Samuel sent all the people away, every man to his house. Dikatakan bahwa Nabi Samuel ini menjelaskan mengenai the behavior of royalty, kelakuan orang kerajaan. Oh, bukankah hal ini sangat menarik buat kita, orang kerajaan? Ya, hal ini sangat menarik saya sejak saya masih sangat belia. Saya suka dengan orang-orang kerajaan, misalnya kerajaan Inggris, ya pada saat itu Lady Diana. Dia bukan orang kerajaan, bukan lahir di kerajaan, tetapi dia dipersunting raja, calon raja, dan kemudian saat dia plugged into the royal, mau tidak mau dia harus belajar cara hidup kerajaan, belajar berkelakuan, belajar berbicara dan sebagainya. Bahkan menyendok pun ya, makan masukin di mulut, lalu melambaikan tangan, berdiri, bersalaman, menjawab dan berpakaian tentunya, dan banyak hal Lady Diana harus mempelajari. Tetapi mereka anak-anaknya yang lahir dalam kerajaan, sejak masih awal, sejak dini banget, mereka sudah disekolahkan di sekolah kerajaan. Kita adalah orang-orang kerajaan yang memiliki DNA kerajaan. Itu sebabnya kita akan belajar bagaimana kita membawa diri di dalam dunia yang gelap ini yang tidak ada DNA kerajaannya dengan semua cara-cara mereka dan keduniawian. Tapi kita tidak mau berlaku seperti mereka. Itu sebabnya kita mempelajari bagaimana orang-orang kerajaan itu menurut firman Tuhan berkelakuan. 1 Raja-Raja 9 ayat 3 sampai 7. And the Lord said to him, I have heard your prayer and your supplication that you have made before me. Tuhan berbicara kepada Raja Salomo karena dia sudah diberi hikmat oleh Tuhan, kemudian dia membangun kerajaan, membangun bait suci, dan Tuhan menampakkan diri kepadanya. Dan ini yang Tuhan katakan, I have consecrated this house which you have built to put my name there forever,
and my eyes and my heart will be there perpetually. Now, if you walk before me as your father David walked in integrity of heart and in uprightness to do according to all that I have commanded you, and if you keep my statutes and my judgments, then I will establish the throne of your kingdom over Israel forever, as I promised David your father, saying, you shall not fail to have a man on the throne of Israel. But, jadi ada tapinya. Ternyata didudukannya Salomo di dalam kerajaan sebagai raja itu terkondisi, saudara. Kalau kamu melakukan ini, maka aku akan berkati engkau. Tetapi kalau engkau tidak melakukan ini, but if you or your sons at all turn from following me and do not keep my commandments and my statutes, which I have set before you, but go and serve other gods and worship them, then I will cut off Israel from the land which I have given them, and this house which I have consecrated for my name I'll cast out of my sight. Israel will be a proverb and a byword among all peoples. Disinilah kita pertama belajar mengenai royalty behavior pada waktu Tuhan berkunjung setelah Raja Salomo mentahbiskan istana. Tuhan berkata bahwa jikalau kamu hidup dengan berintegritas, ya, ternyata orang kerajaan itu harus hidup berintegritas. Dikatakan di sini, as David walked in integrity of heart and in uprightness, dan melakukan segalanya sesuai dengan firman yang telah kukatakan kepadanya. Artinya, hidup kita berintegritas itu tidak dua muka. Di depan orang kita berlaku baik, tetapi di belakang kita ngaco, ya, kita bohong, kita sembunyi-sembunyi, kita melakukan yang kita malu untuk mengakuinya, dan malu jika orang mendapatinya. Dan ingat, zaman sekarang itu udah ada rekam jejak digital, ya. Itu sebabnya apa yang kita lakukan, apa yang kita baca, apa yang kita tonton, semuanya terekam di dalam HP saudara, ya. Kita nggak bisa bohong lagi, apa yang saudara tonton, walaupun dihapus tetap masih ada di sana. Integritas artinya kita transparan di hadapan manusia, transparan di hadapan Tuhan. Dan ingat lagi juga bahwa jikalau kita tidak transparan di hadapan manusia, iblis itu dia udah tahu kita banget. Kita kan manusia roh, kita nggak bisa bohongin orang karena orang lain juga punya roh yang merasakan roh kita. Roh orang lain akan merasakan roh kita. Sehingga apa yang kita katakan, kalau kita sembunyi-sembunyi pun itu di alam roh transparan banget. Ya, sebabnya hati-hati, kita, attitude kita, integrity kita harus dijaga dengan baik dan upright. Artinya kita melakukan kebenaran, kita hidup secara benar. This is very important for royalty. Untuk kelakuan orang-orang kerajaan, integritas itu nomor satu. Ya, attitude itu nomor satu. Saya ingat quote-nya Reverend Dr. Charles Swindoll. Saya nggak ingat tepatnya gimana, tetapi begini. Kalau masa lalu kamu kelam, kamu udah ada histori cacat gitu ya. Lalu orang sudah nggak menyukai kamu, semuanya nilai kamu udah buruk. One string left. Hanya satu yang bisa mempertahankan kamu, yaitu attitude kamu. Coba tunjukkan attitude kamu sekarang, ya. Orang boleh bilang kamu masa lalu kamu begini-begini, mungkin kamu udah punya istri 7, ya, punya selir 12, ya. Kamu
di internet, kamu udah rusak nama kamu pernah masuk penjara 35 kali, lalu mungkin kamu tatoan seluruh wajah kamu dan badan kamu, lalu kamu dikenal oleh masyarakat sebagai orang yang buruk. Hutang kamu udah luar biasa banyaknya, kamu dikejar-kejar debt collector. Tetapi hanya ada satu yang bisa kamu pertahankan, yaitu attitude kamu, integritas kamu. Jika kamu menunjukkan diri bahwa integritas kamu sekarang benar, maka orang akan melihat perbedaan di kamu. Dan Tuhan berkata, kalau integritas kamu baik dan kamu hidup benar, maka aku akan memberkati kerajaanmu dan engkau menjadi berkat bagi orang banyak. Tetapi jikalau tidak, maka aku akan menghancurkan kerajaanmu dan bangsamu ini akan aku sebarkan, akan aku kocar-kacirkan. Dan semua orang akan berkata, ini Tuhan melakukan hal ini. Memalukan sekali ini bangsa. Karena apa? Karena dia hidup tidak benar di hadapan Tuhan. Karena dia tidak punya integritas. Karena attitude dia sebagai orang kerajaan tidak dia pertahankan. Dari sini kita bisa belajar bahwa ternyata janji Tuhan itu conditional. Yes, dia memiliki unconditional love. Ya, kasih Bapa itu kekal kepada kita. Tetapi kan pilihan dikembalikan kepada kita. Apakah kita mau membalas kebaikannya dengan attitude kita, integritas kita sebagai orang kerajaan yang mewakili kerajaan sorga. Sebagai warga negara sorga, kita mau tidak menjadi sesuai dengan firman Tuhan, yaitu kita hidup berintegritas dan kita hidup benar di hadapan Tuhan dan manusia. Lalu yang luar biasanya, ada seorang ratu bernama Ratu Sheba. Dia dengar kisah-kisah ini. Nah, jikalau saudara itu menjadi orang yang penuh integritas, saudara menjalankan firman Tuhan, maka kabar tentang saudara itu akan nyebar, ya, sebagaimana kabar tentang keburukan orang juga cepat banget viral, maka kebaikan saudara akan perlahan didengar oleh orang. Dan ini Ratu Sheba, dia mendengar kisah mengenai Salomo, dan kita pelajari lagi apa yang dia pelajari dari hikmat Salomo mengenai tata cara di dalam kerajaannya yang dia lihat. Dan akhirnya ini ratu berkata, wow, setengahnya pun tidak diceritakan. Kita mau supaya orang yang melihat kita dan ketemu dengan kita sendiri, mereka berkata, wow, setengahnya nggak pernah diceritakan. Let's read from 1 Kings 10 verse 6 to 7, 13, 23, verse 25. Then she said to the king, "It was a true report which I heard in my own land about your words and your wisdom. However," katanya, "I did not believe the words until I came and saw with my own eyes. And indeed, the half was not told me. Your wisdom and prosperity exceed the fame of which I heard. Now King Solomon gave the queen of Sheba all she desired, whatever she asked, beside what Solomon had given her according to the royal generosity." Kita akan bicara mengenai hal ini juga. "So she turned and went to her own country, she and her servants. So King Solomon surpassed all the kings of the earth in riches and wisdom. Now all the earth saw the presence of Solomon to hear his wisdom, which God had put in his heart. Each man brought his present, articles of silver and gold, garments, armor, spices, horses, and mules at a set rate year by year." Di sini dikatakan bahwa
Dia melihat bagaimana pegawai-pegawai Salomo duduk, mereka berpakaian, bagaimana they set the food before her, melayani, cara makannya, cara penyajiannya, cara berdirinya, semuanya royal behavior. Caranya berbeda banget dari kerajaan-kerajaan lain. Caranya beda banget dari rakyat biasa, rakyat jelata. So we want to present ourselves differently from others. Saudara sebagai orang royal, sebagai orang kerajaan, saudara membawa diri dengan cara yang berbeda. Sampai orang berkata, wow, setengahnya pun tidak diceritakan. Dan tadi saya menyinggung mengenai bagaimana Salomo memberikan kepadanya sesuai dengan royal generosity. Artinya Salomo ini memberikan kepada Ratu Sheba sesuai dengan kemurahan cara kerajaan, kemurahan raja-raja. Kita akan belajar mengenai hal ini. Kita memberikan kepada orang lain dengan murah hati, dengan gelojo, dengan super, dengan royal, dengan luar biasa. Sampai orang berkata, wow, thank you so much for your gift. I am overwhelmed. I am blessed beyond blessed. Exceed my expectation. Itu yang harus kita pelajari dan kita lakukan. Right? Supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. So today, this is what message I want to send you out there, supaya saudara-saudara, yuk bergegas. Kita sebagai orang kerajaan di dunia, kita memiliki DNA kerajaan sorga, kita berlaku seperti orang kerajaan. Kita menjauhkan diri dari semua yang tidak lagi perlu buat kita. Kita harus menunjukkan diri dan berpenampilan, berbicara semuanya, berkata-kata semuanya, cara kita harus cara kerajaan. So you will be blessing too many people. Orang akan datang kepada saudara dan berkata, wow, he is or she is different. She is a royal. She have that royal behavior. Dan tempat ini dari KCC Headquarters, saya berkati saudara semua, be like a royal. God bless you. Bye.